لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lampu Mahabbah. Semoga sahabat-sahabat sekalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dan diberikan kesehatan agar tetap bisa beribadah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Lampu Mahabbah akan membahas sebuah kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal sangat jahil kepada Rasulullah dan para sahabat lainnya. Sebelum lanjut ke kisahnya, ayo dukung channel ini supaya makin berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya agar sahabat-sahabat tetap terus terupdate tentang kisah-kisah baru dari channel ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sahabat yang baik hati, menjaga, dan bahkan bisa membuatnya tertawa. Salah satu sahabat Rasul yang jenaka dan bisa membuat Rasul tertawa adalah Nuaiman bin Amru bin Rafa'ah. Nuaiman bin Amru bin Rafa'ah memiliki watak yang jahil dan kreatif, sehingga yang berada di dekatnya bisa tertawa bahagia. Meskipun wataknya lucu, Nuaiman juga merupakan seorang mujahid sejati. Ia tercatat sebagai Ashabul Badar, pejuang yang pernah mengikuti perang Badar bersama Rasulullah. Nuaiman juga banyak melakukan hal-hal konyol dan jahil yang mampu membuat Nabi dan sahabat lainnya tidak kuat menahan tawa. Target keusilannya bukan hanya para sahabat, tapi juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah pernah berkata, Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa karena ia sering membuatku tertawa. Dalam satu kisahnya diceritakan suatu ketika Nuaiman melihat penjual madu yang kepanasan dan keletihan setelah berkeliling menjual madunya di Madinah. Namun tidak satu pun dagangannya terjual. Nuaiman lalu menjumpai penjual madu itu dan diajaknya menuju rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendekati rumah Rasulullah, Nuaiman menyuruh penjual madu menunggu seraya membawa sebotol madu untuk diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku tahu engkau suka madu. Oleh karena itu, aku berikan madu ini untukmu sebagai hadiah, kata Nuaiman. Sepintas, Nuaiman senyum-senyum sendiri. Lalu, ia menjumpai penjual madu itu dan mengatakan, aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi, penghuni rumah itu akan keluar dan membayar harga madu itu, ucap Nuaiman. Sang penjual pun merasa senang karena dagangannya akhirnya laku. Ia cukup lama menunggu, tapi tak seorang pun yang keluar dari rumah itu. Akhirnya penjual madu itu mengetuk pintu rumah Rasulullah. Wahai penghuni rumah, bayarlah harga maduku, katanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam rumah pun terkejut. Tapi Rasulullah langsung menyadari perbuatan Nuaiman yang sedang ingin membuat lelucon. Tanpa berkata apapun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui penjual madu dan membayar harga madu itu. Ketika Rasulullah bertemu dengan Nuaiman di kemudian hari, beliau tersenyum dan berkata, apa yang telah engkau lakukan terhadap keluarga nabimu, wahai Nuaiman? Kata Rasulullah. Sambil tersenyum, Nuaiman menjawab, ya Rasulullah, aku tahu
engkau suka sekali menikmati madu. Tapi aku tidak punya uang untuk membeli dan menghadiahkan kepadamu. Maka aku mengantarkan saja kepadamu, dan semoga aku mendapatkan taufik ke arah kebaikan, ucap Nuaiman. Nabi tidak pernah tersinggung atau merasa diremehkan dengan ulah Nuaiman. Ketika ada sebagian sahabat yang mencela candaannya karena dianggap kelewatan, Nabi mencegahnya, jangan lakukan itu, dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Di lain kesempatan, pernah suatu saat Nuaiman berangkat bersama Abu Bakar ke Basrah untuk berniaga. Bersama mereka ikut pula Suwaibid yang bertugas membawa perbekalan. Nuaiman meminta kepada Suwaibid agar diberi makan, tapi ditolaknya karena Abu Bakar sedang tidak di tempat. Tunggulah sampai Abu Bakar datang, katanya. Nuaiman jengkel lalu mengeluarkan ancaman, tunggu pembalasanku. Nuaiman lantas menemui beberapa orang menawarkan budaknya dengan harga sangat murah, sambil membocorkan kelemahannya, yaitu budaknya sering mengaku dirinya sebagai merdeka. Yang ditawari setuju. Lalu bersama Nuaiman mereka menuju ke tempat Suwaibid duduk. Nuaiman menunjuk kepadanya. Tentu saja Suwaibid berontak sambil mengatakan dirinya bukan budak. Tapi si pembeli berkeras mengingatnya dan berkata, kami sudah paham sifatmu. Beruntung Abu Bakar segera datang dan urusan jadi gamblang. Ketika peristiwa tersebut diceritakan kepada Nabi, beliau tertawa. Bahkan sepanjang tahun setiap beliau ingat atau diingatkan. Nuaiman adalah pembawa kegembiraan. Mungkin karena itu Nabi pernah berkata, Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa, karena ia sering membuatku tertawa. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang telah mengunjungi channel ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan memohon maaf bila ada kekurangan atau kecerobohan di dalam kisah ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo dukung channel ini supaya semakin berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan menyalakan loncengnya, supaya sahabat-sahabat tetap terus terupdate tentang kisah-kisah dari channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.